Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan pada kita semua. Dengan nikmat itu kita hari ini bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, mudah-mudahan melalui media sosial ini kita masih tetap bisa melakukan kewajiban kita, dan tentunya kita tidak mengurangi semangat kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan pada junjungan kita Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, khususnya kalian yang duduk di kelas 5, mudah-mudahan senantiasa berbahagia. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang Sirah Nabawiyah yaitu masih sekitar perang Ahzab atau perang Khandaq pada bagian kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang sudah pernah saya janjikan kepada kalian, bahwa hari ini kita akan membahas tentang berbagai peristiwa yang terjadi pada proses penggalian parit atau proses penggalian Khandaq yang terjadi pada kaum muslimin. Di antaranya di sini kita akan membahas tentang ada 4 peristiwa ajaib yang terjadi ketika kaum muslimin sedang menjalani pengerjaan penggalian parit. Yang pertama adalah batu besar yang tidak dapat dipindahkan, kemudian buah kurma yang sedikit tetapi mencukupi untuk orang banyak, kemudian makanan yang sedikit bisa mencukupi orang banyak. Yang keempatnya batu yang dipecahkan mengeluarkan cahaya. Inilah yang akan kita kaji kita bahas ya. Kita sharing sama-sama pada kesempatan ini, khususnya untuk kalian yang duduk di kelas 5 di Pondok Pesantren Darussalam Pipitan. Kita buka slide berikutnya. Yang pertama adalah batu besar yang tidak dapat dipindahkan. Kita bacakan dulu. Tatkala kaum muslimin sedang sibuk menggali parit, mereka menemukan batu besar yang sangat keras. Beberapa kali dipukul untuk dipecahkan, namun batu itu tidak bisa dipecahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menyiraminya dengan air dari bejana. Kemudian diperintahkannya para sahabat untuk memecahkannya, maka batu tersebut bisa dipecahkan. Jadi ada bongkahan batu ketika menggali parit, itu ada bongkahan batu yang keras ya, sulit untuk dipecahkan. Nah, kemudian Rasulullah mendatangi batu itu sambil membawa air, dan disiramnya batu itu, kemudian dengan baca bismillah Rasulullah bisa memecahkan batu tersebut. Tentunya ini membawa satu keheranan kepada orang-orang yang menyaksikan ya, ketika batu itu dipecahkan oleh mereka, oleh para sahabat, tidak ada yang berhasil memecahkannya. Tetapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memecahkan dengan menyiraminya terlebih dahulu dengan air, maka batu itu bisa dipecahkan atas izin Allah tentunya. Yang selanjutnya, buah kurma yang sedikit tapi mencukupi untuk orang banyak. Kita bacakan dulu. Pada saat para laki-laki penduduk Madinah sedang bekerja menggali parit, masing-masing keluarga mereka, anak dan istrinya, ada yang membawakan makanan untuk suami atau keluarganya yang sedang berjibaku bersama Rasulullah SAW menggali parit. Jadi seperti umumnya di masyarakat kita, ketika para laki-laki, para suami sedang bekerja bakti, gotong royong, ya, biasanya keluarganya, entah itu istrinya atau itu anaknya, membawakan makanan ya untuk makan siang ataupun untuk makan sore, dikirim dari rumah untuk disantap di tempat pekerjaan.
Nah, ini pula yang terjadi ketika kaum muslimin sedang menggali parit bersama Rasulullah SAW di Madinah. Ketika itu parit akan dijadikan sebagai satu benteng pertahanan peperangan untuk menahan orang-orang Ahzab, orang-orang musyrikin Quraisy dan juga sekutu-sekutunya agar tidak bisa masuk ke kota Madinah. Ada seorang sahabat bernama Bashir bin Sa'ad, mempunyai anak perempuan yang diperintahkan membawa kurma oleh ibunya untuk diberikan kepada Bashir. Ketika anak perempuan Bashir itu melewati Rasulullah SAW, maka dipanggillah oleh Rasul dan ditanyakan kepadanya tentang apa yang dibawanya itu. Anak perempuan Bashir itu menjawab bahwa ia diperintahkan ibunya untuk memberikan kurma kepada ayahnya, yaitu Bashir. Kemudian Rasulullah SAW meminta agar kurma tersebut diberikan kepadanya, maksudnya diminta oleh Rasulullah gitu ya. Terang saja sang anak perempuan merasa tidak nyaman karena kurma yang ia bawa akan diberikan kepada ayahnya, bukan kepada Rasulullah SAW. Akhirnya dengan tidak enak hati, ia pun memberikan kurma tersebut kepada Rasulullah SAW. Jadi Bashir ini dia punya anak perempuan yang dimana anak perempuannya itu diperintahkan oleh ibunya agar membawakan kurma. Ya, kurma sekiranya nggak banyak gitu ya, hanya cukup dimakan satu atau dua orang untuk ayahnya yang bernama Bashir. Bashir ini sedang ikut kerja bakti gotong royong membangun parit bersama Rasulullah dan kaum muslimin yang lainnya. Nah, sebelum anak perempuan ini sampai kepada ayahnya, dicegat dulu oleh Rasulullah dan tanyakan, kamu bawa apa? Saya bawa kurma. Ya, untuk siapa? Untuk ayah saya. Coba sini kurmanya. Nah, ketika diminta oleh Rasul seperti itu, ya merasa nggak enak hati karena sejatinya kurma itu kan akan diberikan kepada bapaknya gitu, tapi ketika diminta oleh Rasulullah kan nggak nyaman, nggak enak, dikasih nggak enak karena bukan untuk Rasul, nggak dikasih juga ya nggak enak karena yang minta adalah Rasulullah. Maka dengan berat hati akhirnya diberikan juga kepada Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membentangkan kainnya di atas tanah dan menaruh kurma, ya ini kurma dibacanya ya, bukan kuram, kurma di atas kain tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil sahabat-sahabatnya yang sedang sibuk bekerja untuk memakan hidangan kurma yang dibawakan oleh anaknya Bashir. Tentunya anaknya Bashir merasa kaget seolah tidak percaya dengan apa yang disaksikannya itu. Ia berpikir bahwa tidak mungkin cukup kurma itu dibagikan untuk orang banyak. Itu karena kurma yang ia bawa hanya cukup untuk dimakan 2 orang saja. Nah, ini jelas ya. Rasulullah setelah meminta kurma itu, kemudian beliau membentangkan kainnya di atas tanah, lalu kurma itu ditaruh di atas kainnya itu. Setelah ditaruh dipanggil, "Hei orang-orang yang sedang bekerja, sini yang mau kurma kumpul." Ya, terang saja mungkin orang yang sedang bekerja itu mungkin sedang lapar ya. Dipanggil untuk menyantap makanan, ya langsung saja mereka pada kumpul. Nah, tentunya si gadis ini kan kaget. Nah, mana cukup kurma yang sedikit itu untuk banyak orang sebanyak ini gitu. Akhirnya ia merasa kaget dan khawatir juga mungkin kalau bapaknya nggak sampai kebagian gitu. Nah, atas izin dari Allah, semua orang yang datang untuk memakan kurma itu bisa menikmatinya, termasuk Bashir bin Sa'ad bahkan masih tersisa. Nah, inilah satu keajaiban, nantinya di situ Allah memberikan satu mukjizatnya kepada Rasulullah dalam bentuk kurma, yaitu kurma yang dimakan, padahal kurmanya jumlahnya sedikit tetapi dimakan oleh orang banyak, itu kurma nggak habis-habis, bahkan masih ada sisa dan semua yang menyantap kurma itu merasa kenyang gitu. Padahal kurmanya hanya sedikit. Inilah satu mukjizat keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah dan juga kaum muslimin yang sedang berjibaku mengerjakan penggalian parit pada saat itu. Selanjutnya adalah
keajaiban berikutnya, makanan yang sedikit bisa mencukupi orang banyak. Ini juga persis kejadiannya seperti yang terjadi pada peristiwa kurma tadi. Hanya berbeda orang dan juga berbeda jenis makanannya. Dikisahkan bahwa seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah ingin menjamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar makan di rumahnya. Maka ia memerintahkan istrinya untuk memasak daging kambing. Daging yang dimasak tidak terlalu banyak, hanya cukup untuk beberapa orang. Nah ini sahabat yang namanya Jabir bin Abdullah merasa ingin memberikan satu hal yang berharga kepada Rasul, ingin membahagiakan Rasul dengan cara dia ingin mengundang Rasulullah untuk makan di tempatnya. Diperintahkannya istrinya untuk masak. Nah, yang dimasak ini adalah daging kambing. Tentunya ya masaknya nggak banyak, hanya untuk beberapa orang saja karena yang diundang hanya Rasulullah saja. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beristirahat, Jabir menemuinya sambil berbisik. Ia mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mau menikmati santapan daging kambing yang sudah disediakan oleh istrinya. Ya, ketika itu sedang istirahat, ya, sambil dibisiki oleh Jabir, ya, Rasul dibisiki bahwa ya mengajak untuk makan siang di rumahnya Jabir. Gitu. Lanjut. Setelah mendapatkan ajakan makan itu, Rasulullah tersenyum. Kemudian setengah berteriak, beliau mengajak seluruh orang-orang untuk makan di rumahnya Jabir. Tentu saja, apa yang dilakukan Rasulullah SAW ini sangat membuat Jabir kaget dan tidak nyaman. Dia berpikir, pasti makanannya tidak cukup untuk orang sebanyak ini. Nah inilah, ya, Jabir merasa kaget sekali ketika dia mengajak Rasulullah, kemudian Rasul mengajak orang-orang supaya ikut makan di rumahnya Jabir. Kenapa Jabir merasa kaget? Ya mungkin khawatir, dia merasa malu karena yang makanan yang disediakannya hanya sedikit saja gitu, hanya cukup untuk beberapa orang, dan juga khawatirnya tidak cukup untuk dibagikan kepada orang banyak tersebut. Nah akhirnya karena yang menyampaikan informasi kepada orang-orang agar makannya di rumah Jabir itulah Rasulullah, ya nggak enak juga mau mencegah, bagaimana gitu ya, mau dituruti juga ya nggak enak, khawatir nggak kebagian gitu. Tapi atas izin Allah, hidangan yang dimasak keluarga Jabir bisa mencukupi orang-orang yang datang ke rumahnya. Alhamdulillah. Nah ini juga salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad ya, ketika itu melalui keluarganya Jabir yang memasak makanan, memasak daging kambing. Masaknya hanya nggak seberapa, tetapi bisa mencukupi banyak orang. Dan semua orang yang menikmati makanan di situ merasa puas, merasa kenyang, ya. Wallahu alam, ini adalah salah satu mukjizat yang Allah berikan. Dan di situ bergantian karena rumah Jabir ya tidak terlalu luas, ya istilahnya bergantian, masuk makan keluar, ya sudah, yang belum masuk lagi gitu beberapa orang, kemudian makan, udah selesai makan keluar, dan begitu seterusnya, hingga akhirnya semua bisa merasakan, semua bisa menikmati masakan keluarganya Jabir ini, dan alhamdulillah semua merasa puas dan tercukupi ya. Pastinya peristiwa ini membuat kaget keluarganya Jabir, membuat kaget istrinya Jabir, dan juga mungkin keluarganya yang lain. Tapi itulah yang terjadi ya. Selanjutnya, batu yang dipecahkan mengeluarkan cahaya. Ini adalah salah satu keajaiban yang terjadi ketika Rasulullah dan kaum muslimin yang lainnya berjibaku sedang menggali parit untuk dijadikan sebagai benteng pertahanan dari serangan orang-orang Quraisy dan sekutu-sekutunya. Batu yang dipecahkan mengeluarkan cahaya. Pada saat menggali parit, sahabat yang bernama Salman Al-Farisi menemukan batu besar yang tidak bisa dipecahkan, padahal Salman mempunyai tenaga yang sangat kuat. Dikisahkan, sahabat Salman ini
bisa tenaganya sangat kuat sekali ya. Bahkan perbandingannya dia bisa melawan 10 orang dengan tenaganya yang sangat kuat itu. Perbandingannya kalau orang lain 10, dia hanya sendiri, kira-kira begitu. Tapi meskipun Salman ini mempunyai tenaga yang sangat kuat, ketika menemukan satu batu besar yang ditemukan pada saat menggali parit, dia tidak bisa memecahkannya dan batu itu tidak bisa diangkat ya, karena begitu besarnya. Hingga kemudian Rasulullah mengambil palu atau godam ya, yang digunakan Salman untuk memukul batu tersebut dan menggunakannya untuk memecahkan batu itu. Ketika melihat Salman memecahkan, tidak bisa memecahkan batu itu, maka Rasulullah kemudian mengambil palu atau godam yang digunakan oleh Salman, lalu Rasul kemudian yang mengerjakannya. Mengerjakan maksudnya memecahkan batu itu. Nah, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memukul batu itu, beliau mengucapkan takbir dan diikuti oleh para sahabat. Ketika batu itu dipukul, muncul cahaya putih. Karena batu itu belum bisa dipecahkan, beliau mengulangi lagi mengucapkan takbir dan batu itu kembali mengeluarkan cahaya. Pada pukulan ketiga, akhirnya batu itu bisa dipecahkan. Jadi ketika Rasul mulai akan memecahkan batu itu, mengucapkan takbir, dan takbir ini diikuti oleh seluruh sahabat yang menyaksikan peristiwa itu. Dan ketika batu itu dipukul menggunakan godam, muncul serpihan cahaya berwarna putih ya, tapi tidak pecah. Kedua kali juga seperti itu ya, baca bismillah, takbir, kemudian dipukul batu itu, kemudian bercahaya lagi tapi belum pecah juga. Nah, pada pukulan ketiga takbir, kemudian dipukulkannya batu itu dan akhirnya pecah, tapi juga masih mengeluarkan cahaya. Jadi batu itu bisa dipecahkan dengan 3 kali pukulan, 3 kali takbir, dan 3 kali mengeluarkan cahaya. Inilah satu peristiwa ajaib yang terjadi ketika penggalian parit atau handak pada saat itu. Nah, Salman lalu menanyakan tentang cahaya yang muncul dari batu itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa cahaya pertama menunjukkan bahwa Allah akan menaklukkan negeri Yaman kepadaku. Ini penjelasan dari Rasulullah ya. Negeri Yaman. Kemudian pada pukulan yang ketiga, cahaya yang ketiga ini maksudnya apa ya? Kemudian Rasul menjelaskan bahwa cahaya yang kedua menunjukkan bahwa Allah akan menaklukkan negeri Syam dan negeri yang di sebelah barat kepadaku. Ya. Ini negeri Syam dan negeri yang sebelah barat ini maksudnya negeri Syam kalau sekarang itu bagian Syria, ya, Irak. Ya, kalau negeri yang sebelah baratnya termasuk diantaranya Mesir, Yordania dan sekitarnya. Ya. Kemudian cahaya yang ketiga adalah maksudnya cahaya yang ketiga menunjukkan bahwa Allah akan menaklukkan negeri sebelah timur kepadaku. Negeri sebelah timur ini ya banyak yang menafsiri bahwa negeri yang sebelah timur adalah negeri yang di negara-negara Asia ya, termasuk Indonesia diantaranya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah selesai pada materi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada hal-hal yang belum jelas ya, silahkan ditanyakan melalui grup WA. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.